Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Meja Rasuli dengan NPM 24783 dari kelas 3C. Di video kedua ini saya akan mempraktekkan cara membuat IP secara banyak dan juga menjelaskan sedikit tentang perbedaan IP public dan IP privat. Dulu mas. Di sini kita akan menjelaskan IP public dan IP privat. Untuk IP public itu biasanya digunakan dalam suatu lab atau ruangan. Jadi di situ kita hanya bisa menggunakan IP tersebut di area ruangan tersebut. Nah, untuk IP public itu IP yang biasa kita gunakan dalam ruang lingkup laptop pribadi ataupun handphone. Contoh dari IP pribadi itu IP privat itu ada yang namanya 10.0.0.0, ada 17 172.16.0.0. Setelah itu ada 192 168.1.0. Ini adalah contoh dari IP privat. Batasan dari IP privat ini yaitu 255 dan 255. Setelah itu 255 dan 255. Jadi kalau jika kita ingin membuat IP privat, kita harus membuat di antara angka 0 hingga 255 seperti ini. Ini ada satu. Jika kita ubah di ujungnya 10 dan dari 11 itu sudah termasuk IP lokal, IP public, maupun di jenis di IP lainnya. Kalian memakai IP yang 10, 172, 16 maupun 192, 168. Kita buat contoh satu. Contohnya itu 172, 16, 232, 31, 9. Ini masih termasuk IP privat dikarenakan dia masih menggunakan angka 172, 16 dan masih di bawah 255, 231 dan 9. Contoh dari IP public itu kita bisa buat 111, 10, 10, 10. Nah, ini bisa disebut IP public dikarenakan angka 10-nya ini kita gantikan 11, dia lebih dari angka yang seharusnya menjadi IP public, IP privat. Nah, itu kita akan lanjut ke praktek cara pembuatan IP-nya. Untuk melakukan prakteknya kita akan memakai yang namanya Kitco Packet Tracer. Contohnya di sini kita memiliki 5 PC. Di sini kita satu ruangan memiliki 5 PC. Misalnya kita tulis dulu di sini 5 PC. Untuk cara membuat IP itu kan kita sudah tahu yang namanya privat IP privat dan juga IP public. Di sini karena kita ingin membuat di dalam ruangan atau lab itu kita akan memilih IP
privatnya itu 192.168.0.0. Sebelum di sini kan kita sudah memilih IP yang ingin kita buat. Sekarang kita akan memilih IP. Di sini kita akan memilih berapa banyak jumlah IP yang mungkin kita bisa pakai di dalam satu ruangan ini. Biasanya itu bisa disebut seharusnya itu ada yang namanya IP yang namanya prefix. Prefix itu angka yang menunjukkan berapa banyak IP yang bisa kita gunakan dalam satu ruangan. Contohnya di sini kita kan punya 5 IP. Kita punya 5. Nah, untuk menentukan berapa banyak IP-nya itu kita bisa kurangin. Kita bisa cari dua pangkat berapa yang menghasilkan yang mendekati angka dua pangkat berapa yang hasilnya mendekati angka 5. Jadi misalnya 2 pangkat 1 2 pangkat 2 4 dan 2 pangkat 3 itu 8. Jadi sini kita sudah tahu angka yang berdekat ke 5 itu angka 8. Jadi kita pilih yang angka 8 ini. Mas. Untuk cara menentukan prefixnya ini kita akan di sini sudah ada pengaturan defaultnya itu pangkatan untuk prefix itu hanya sampai 2 pangkat 32. Jadi di sini 2 pangkat 32 itu di pangkatnya itu dikurangi dengan jumlah pangkat hasil yang mendekati jumlah PC-nya. Misalnya di sini untuk aturan awalnya kan jadi di sini kita memiliki 2 pangkat 32 dikurangi 3. Jadi 2 pangkat 29. Di pangkatnya ini adalah ini hasilnya. Di pangkatnya ini adalah merupakan hasil dari di pangkatnya ini merupakan prefix dari IP tersebut. Jadi kita ubah prefixnya itu jadi 29. Untuk selanjutnya kita tuh akan mencari yang namanya total IP, subnet mask, IP network, dan IP broadcast. Untuk mencari total IP ini kita bisa kurangkan untuk mencari total IP ini kita akan mengurangkan 2 pangkat 32 dikurangi dengan prefixnya. Jadi sama dengan 2 pangkat 3 yang hasilnya itu 2 pangkat 3 yang hasilnya itu yang hasilnya itu 8. Jadi kita sudah menemukan satu ruangan itu kita hanya bisa memakai 8 jenis IP. Setelah itu kita akan cari
subnet masknya. Subnet mask ini kan kita diambil dari jumlah tuh. Subnet mask ini 256 itu apa disebutnya? 256 itu? 256 itu disebut apa? Kan subnet mask itu dikurangi dari 256. 256 itu apa? Oh, batasan ya. Jadi subnet mask itu kita akan kurangi dengan batasan jumlah IP-nya. Misalnya jumlah IP batasannya itu 256. Jadi kita kurangi 256. 256 itu dikurangi jadi 256. Ya, 256 dikurangi dengan jumlah dari total IP-nya sama dengan 248. Nah, jadi kita di sini sudah mendapatkan subnet mask itu 248. Setelah itu kita akan mencari yang namanya IP network. IP network. IP network itu selalu awalannya itu 0. Jadi dia 0, setelah itu 8, yaitu jumlah totalnya, selanjutnya 16 hingga seterusnya ditambah 8, jadi 27 24 32 dan seterusnya hingga seterusnya itu hingga angka 256 di akhir. Untuk cari IP broadcastnya itu kita ambil dari total IP-nya dikurangi 1. Jadi IP broadcastnya itu 7 15 23 dan 3 kali. Setelah itu kita akan mencari range IP yang bisa kita gunakan karena yang kita ambilkan tadi yang jumlah IP-nya itu 8. Nah, di sini kita sudah pakai di IP network dan IP broadcast. Jadi kita hanya bisa menggunakan 6 IP. Berarti jumlah IP yang bisa kita gunakan atau IP range-nya itu hanya sebanyak 6 IP. Jadi hasilnya itu dari IP-nya itu 1 hingga 6. Karena IP-nya itu sudah dipakai oleh IP network dan IP broadcast 0 dan 7-nya, dan sudah dipakai subnet dan juga dari 9 hingga 14. Ini kalian bisa gunakan range IP-nya terserah mau dari yang 914 atau seterusnya. Pokoknya selama masih dalam ruang lingkup blok subnet masih atau ini. Setelah itu kita akan langsung praktek cara pembuatannya. Kita langsung praktek pembuatan IP-nya. Geser dulu. Kecilin. Di sini kita kan langsung buat PC-nya itu banyak 5 PC ya, 5 PC. 1 2 3
4 5 2 3. Ini sesuai tadi kan kita sudah menentukan IP-nya itu mau pakai 192.16. Ya, kita akan pakai IP yang 192.168 dan 10.0. Jadi kita di sini akan pencet bagian PC-nya, setelah itu ke desktop, pilih IP konfigurasi, kita pilih 192.168.1. Sesuai tadi ya, kita hanya bisa memakai IP dari 1 hingga 6. Setelah itu subnet masknya itu salah 92. Subnet masknya itu kan tadi kita sudah tentukan, untuk angka nolnya itu kita ganti jadi 248. Untuk selanjutnya juga seperti itu. Di sisi lainnya kita ganti jadi 248. Dan yang terakhir kelima 248. Di sini kita sudah mengisi semua IP dalam di sini. Nah, untuk interaksinya itu kita harus gunakan kabel ini UTP, atau bisa kita gunakan kabel yang bentuk basic ini atau lightning ini. Karena kita akan membuatnya itu tipenya dalam ruangan, bisa disebut dengan IP privat atau IP lokal. Kita akan pakai router. Kita sambungkan dulu pakai switch. Ini kita pilih yang ini, kita sambungkan dari sini ke sini, ini ke sini, ini ke sini, ini ke sini, dan ini ke sini. Kita akan coba dulu apakah bisa. Kamu masih laptop juga? Dia lagi konfigurasi dulu. Kita coba lagi, dikarenakan sudah konfigurasi semua, dia akan sukses. Nah, karena di sini kita akan buat menyambungkan dari ruangan satunya atau blok subcase pertama ke blok subcase kedua. Di sini kita akan buat lagi PC yang berjumlah 3. Kita pakai subnet range-nya itu berarti yang selanjutnya itu 9 hingga 14. Ini kita bisa pakai 9. Untuk subnetnya tetap 248. Kedua itu 10 48 dan 48. Untuk PCD yang di blok subcase kedua ini kita pakai root switch juga, kita sambungkan dan ini. Untuk menyambungkan dua switch ini atau dua
antara dua ruangan kita bisa pakai yang namanya router. Kita pakai router yang ini. Mungkin ada tunggu. Untuk menyambungkannya kita akan kita sambungkan dengan kabel ini ke untuk Errornya gua. geser dulu buat video. Untuk selanjutnya kita akan isi di dalam routernya itu di fastener itu untuk yang switch pertama switch pertama dan switch keduanya. Di sini kita akan tulis IP terakhir atau IP yang tidak kita gunakan dalam PC tersebut. Misalnya kita 6, dikarenakan jumlah kita PC kita hanya 5 dan IP ke-6 yang kita gunakan kita pakai IP yang ke-6. Dan juga di sini setelah saya coba-coba sebelumnya itu kita memang harus melebihkan IP, kita harus melebihkan IP-nya atau bisa disebut IP-nya itu harus lebih dari jumlah PC-nya, lebihnya itu 3. Dikarenakan tadi saya nyoba 6 PC dan IP-nya hanya 6, satu PC-nya itu hilang IP-nya karena kita pakai di dalam routernya. Kita ganti ke 6 subnet mesin 48. Untuk yang selanjutnya ini di router satunya kita pakai IP-nya 14. Setelah itu di router. Oh ya, di sini kita harus nyalakan dulu supaya dia terdetek. Harusnya 6, tinggal kita tunggu selesai. Dia akan hijau sendiri. Kita tunggu. Nah, kita tunggu yang satu. Di sini kan sudah hijau semua dan pertanda udah bisa saling menghubungi. Kita coba testing dengan cara kirim pesan dari PC dari ruangan satu ke ruangan kedua. Dia akan langsung pilot. Kenapa pilot? Dikarenakan emang seperti itu. Jadi kita akan lihat dari hasil yang kedua kalinya yaitu sukses. Pilot. Lah kok error? Coba kita ganti. Oh iya, di sini karena kita pakai router, kita harus isi di bagian IP-nya ini. Nah, IP yang kita gunakan dalam router tersebut. Misalnya kita di sini, nah, di bagian default gateway-nya kita ganti semuanya jadi 6. Dan seterusnya. Nah, di sini tadi kita pakai IP-nya 14, jadi kita isi di sini IP-nya 14. Sini 14 dan 14. Nah, kita akan coba lagi apakah dia berhasil. Kita harus apakah berhasil. Palet yang kedua kalinya sukses. Nah, jika sudah bisa terhubung, dia akan langsung sukses. Dan untuk percobaan pertama itu pasti selalu akan pilot, dan untuk menentukan itu di percobaan keduanya jika dia pilot berarti itu salah seperti tadi, dan untuk jika dia berhasil dia bisa langsung sukses. Kita coba lagi pasti
akan pelet, dan yang kedua kalinya pasti akan sukses. Nah, sukses. Dan mungkin itu saja penjelasan dari saya dan praktik dari saya tutup. Mungkin itu saja praktik dan penjelasan dari saya tentang IP public, IP privat, dan juga cara pembuatan IP secara banyak. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.